Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom untuk semuanya. Selamat datang pada semua warga jemaat, baik warga tamu khususnya. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam ibadah. Kami mohon semuanya untuk dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari PKJ 2 ayat 1 dengan judul Mulia Mulia Namanya. Tuhan telah bangkit. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Marilah Bapak dan Ibu dengan sorak-sorai kita menyanyikan NKB 3, bait yang pertama dan kedua.
kita berkata, ibadah hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah Bapak dan Ibu kita bersama-sama merenungkan Minggu Paskah yang kedua dengan firman Tuhan yang mengungkapkan demikian. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Berbahagia kita bersama telah menerima berita ini. Kita sambut Bapak dan Ibu tema ini dengan pujian NKB 89 bait yang pertama. Pada Minggu Paskah yang kedua ini kita mengingat akan kekurangan dosa dan kesalahan kita selama ini. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan pengakuan dan juga memohon pengampunan serta menerima berita anugerahnya. Mari kita mengambil saat teduh. Allah yang surgawi, dengan terang kebangkitan-Mu, kiranya Engkau melepaskan kami dari segala dosa pemberontakan kami, mungkin yang kami lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak kami lakukan dengan sengaja. Namun kami percaya, kami mengakui bahwa semua yang kami lakukan benar-benar menyinggung perasaan Tuhan, menjadikan Tuhan bersedih karena kami telah berbuat tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu dengan terang kebangkitan-Mu saat ini, kiranya Engkau memberikan pemulihan kepada kami. Dengarkanlah segala seru doa permohonan kami, supaya Engkau mencurahkan roh hikmat yang mengampuni kami, memberikan kehidupan baru yang terus-menerus menuntun kami kepada kehidupan yang berpengharapan. Untuk itu curahkanlah rahmat dan anugerah-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus kami percayakan doa permohonan kami. Amin. Kita bersama-sama landaskan anugerah Tuhan itu dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah.
Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itulah yang menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita tanggapi berita anugerah ini dengan pujian KJ 206 bait yang ketiga. Setelah kita memasuki berita anugerah dan mendapatkan pengampunan, kita telah dapat masuk ke dalam bait Allah yang kudus. Kita telah memiliki tabir, yaitu Yesus Kristus, untuk menerima sabda kudus Tuhan yang akan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Selamat pagi, Salam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan dan kita membaca bersama di dalam ayat nanti yang akan kami bawakan, marilah kita terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, pada pagi yang indah ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami percaya Bapa, bahwa semua itu adalah rancangan Tuhan. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang indah, yang menjadikan kekuatan di dalam hati kami masing-masing. Firman yang indah ini nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hari Purwantoko. Kami percaya Bapa, bahwasanya iman yang kami terima di dalam hati kami masing-masing selalu tumbuh berganti. Kiranya kuatkanlah Bapa, sehingga iman kami menjadi sepadan, terus berkembang, menjadikan kami lebih rindu akan Tuhan. Demikian Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat yang pada pagi hari ini berkumpul bersama dengan kami, walaupun kami lewat online. Tapi kami merasa bahwa kerinduan kebersamaan kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, datanglah di tengah-tengah kami, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi yang indah ini akan kami bacakan di dalam firman Tuhan yang kami bacakan di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Yang demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengusir mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Kita lanjutkan ayat yang ke-24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucurkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat yang ke-39, yang ke-30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Bahagia setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia bagi Bapak dan Ibu yang dapat memperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tanggapi dengan pujian nomor Kidung Jemaat nomor 57 bait yang pertama saja. Saudara-saudara anggota jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada hari ini yang menjadi tema adalah menjawab keraguan
tentang kebangkitan Yesus. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dari bacaan kita tadi, kita membaca 3 perikop. Perikop yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada waktu murid-murid itu berkumpul karena merasa takut kepada orang Yahudi dan pemerintahan Romawi, lalu mereka mengunci diri dalam satu kamar. Di dalam mereka bersama-sama adalah berdoa, mencari hikmat dan kebijakan dari Tuhan, memohon perlindungan dan lain sebagainya. Tapi suatu ketika pintu semua tertutup, para murid itu ada di kamar yang sama, mendapat kehormatan dengan kehadiran Yesus, dengan ucapan damai sejahtera bagi kamu. Lalu semua orang yang ada di kamar itu merasa tertegun, ragu-ragu, karena sudah tersebar kemana-mana berita bahwa Yesus dicuri oleh para murid, dan itu yang menceritakan adalah prajurit-prajurit Romawi yang telah disogok oleh para tua-tua gereja, ahli Taurat dan ahli-ahli agama, sehingga mereka takut. Tapi Tuhan tetap dengan datang, damai sejahtera bagi kamu. Maksudnya orang-orang yang berkumpul itu tumbuh semangat. Memang benar tumbuh semangat. Dengan tumbuh semangat itu mereka memiliki keberanian. Yang tadinya takut, yang tadinya lesu, lemah, sekarang bangkit, ingin mewartakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Dan pada saat itu sayangnya Thomas tidak ada. Pada hari itu Thomas tidak ada. Murid-murid 10 orang itu dengan beberapa orang itu saja. Pada suatu ketika ia datang lagi. Karena Thomas diberitahu oleh teman-temannya itu enggak percaya. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang paku dan lubang lambungnya, aku enggak percaya. Nah, inilah sesuatu tanggung jawab. Bagaimana keraguan tentang kebangkitan Tuhan ini benar-benar hilang. Tuhan Yesus datang lagi pada waktu Thomas ada di situ. Yang dituju, hai Thomas, jamah, cucukkan tanganmu, jarimu ke lubang di tanganku dan lambungku. Akhirnya Thomas menjadi percaya, tersungkur, dan dia mengatakan, ya Tuhan Allahku. Tidak ada yang bisa dikatakan, ya Tuhan Allahku. Lalu Yesus mengatakan, kamu sekarang percaya karena kamu melihat. Berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Ini adalah pergumulan sampai sekarang di dalam kehidupan sekarang di dunia ini, banyak sekali orang yang tidak percaya tentang kebangkitan itu. Padahal kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita juga tidak memiliki pengharapan kebangkitan kekal. Untuk itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, belajar dari bacaan kita hari ini, belajar dari bacaan kita pagi ini, paling tidak ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hidup orang percaya harus menjadi bukti nyata atas kebangkitan Yesus. Hidup orang percaya, hidup saya, hidup Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian harus menjadi bukti nyata atas kebangkitan Yesus. Apa itu maksudnya? Supaya Bapak dan Ibu memiliki semangat, tidak kendor di dalam menghadapi pencobaan, seperti dengan adanya COVID-19 yang sekarang ini merebak dunia. Tidak takut tapi memiliki suatu keberanian untuk mengambil sikap
seperti yang menjadi ketetapan bersama seluruh dunia. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan, apa yang dianjurkan oleh para keamanan negara supaya kita mematuhi apa yang menjadi peraturan dan ketetapan. Kita harus menunjukkan bukti nyata atas kebangkitan Yesus. Bukan kita berani lalu nabrak semua peraturan, itu bukan suatu hal yang baik. Berani menghadapi COVID-19, tapi berani juga tinggal di rumah dengan kejenuhan-kejenuhan yang ada, dengan berbagai macam persoalan yang sedang kita hadapi, baik ekonomi, baik pikiran, baik aktivitas, kreativitas hidup ini, dan tidak bisa berkumpul dengan orang, dan kita tidak bisa lama-lama berkumpul bersama dengan teman untuk sharing, untuk berbagi rasa suka maupun duka. Tapi kita harus berani menghadapinya dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Itulah hidup orang percaya harus menjadi bukti nyata atas kebangkitan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, membuktikan kebangkitan Yesus dengan terus membangun persekutuan yang hidup. Orang percaya itu dihidupi oleh kasih dan pengampunan. Jadi kita orang percaya harus terus membangun persekutuan, makin mengakrabkan kesatuan dan persatuan di dalam menghadapi COVID-19 ini. Tapi yang dihidupi oleh kasih, dihidupi oleh pengampunan. Sepanjang kita sukar mengampuni, ya semoga saja Ibu dan Bapak benar-benar mampu menerima anugerah kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Jadi di dalam dihidupi oleh kasih, berarti kita harus dapat bekerja sama satu dengan yang lain, mempunyai ikatan yang tidak bisa terpisahkan. Mau atau tidak mau, suka atau duka, harus mau. Kita harus benar-benar membangun persekutuan di muka bumi ini sebagai masyarakat dunia yang percaya kepada Allah, yang telah diciptakan oleh Allah, supaya sebetulnya mereka, kita semua yang ada di dunia, sebetulnya untuk merawat, memelihara dunia. Kita diingatkan melalui COVID-19 bahwa banyak kesalahan-kesalahan, banyak penerakan, demikian juga penerobosan terhadap kasih Tuhan tadi. Negara ini dengan negara ini tidak bisa kompak. Pimpinan ini dengan pimpinan tidak bisa bersatu, hanya menginginkan kehendaknya sendiri. COVID-19 ingin membangun persekutuan yang hidup di antara orang percaya yang dihidupi oleh kasih tadi dan pengampunan. Tanpa pengampunan kita tidak bisa mengalami shalom di dalam dunia ini. Kita harus mengalami shalom. Engkau kuletakkan di dunia ini, hendaklah kau pelihara alam jagat raya ini supaya hidup dalam kedamaianku. Tapi apa yang terjadi sudah bertahun-tahun, beribu tahun, sudah 2000 tahun yang lalu, bahkan sudah berulang kali. Peristiwa pandemi ini mulai abad ke-13 sampai abad yang ke-21 ini baru terjadi kembali. Nah, monggo kepada kita semua perlu hidup orang percaya harus menjadi bukti nyata atas kebangkitan Yesus. Mau tidak mau kita harus mewujudkan, membukti nyatakan bahwa hidup kita ini merupakan kebangkitan. Karena kebangkitan Yesus kita berani menghadapi persoalan, kita berani menghadapi kesulitan. Yang tadinya bekerja tidak bekerja, yang tadinya sekolah dengan nyaman tidak sekolah, tapi melalui macam-macam. Apalagi kalau laptopnya ngadat, padahal itu harus mendengarkan suatu berita atau suatu pengajaran, adalah suatu hal yang sangat memberatkan bagi anak-anak. Bagi orang yang sudah mempunyai pekerjaan,
yang sekarang tinggal menerima gaji, memutar gaji yang dia terima. Itu tidak gampang. Karena banyak yang harus dipikirkan. Makanan-makanan sehat, semuanya harus serba sehat, bersih, cuci tangan dengan alat ini, alat itu, dan sebagainya. Sampai-sampai pemerintah dimanapun dunia ini, seluruh dunia, hampir berapa ratus negara itu telah berkorban banyak kalau dihitung dengan rupiah atau dolar. Nah, inilah Bapak dan Ibu, untuk membuktikan kebangkitan Yesus dengan terus membangun persekutuan, ini yang terus kita upayakan. Ya seperti halnya sekarang kita mengadakan persekutuan, kita selalu membentuk persekutuan supaya kita satu di dalam kebangkitan Yesus. Kita mempunyai pengharapan kebangkitan pada saat yang telah ditetapkan. Bagi Bapak dan Ibu Saudara yang sakit, sekarang ini kita memiliki pengharapan. Kalau sakitku tidak sembuh, aku berani menghadapi, bahwa aku menghadap kepada Dia. Kematian bukan menjadi persoalan, tapi merupakan suatu pengharapan. Sepanjang kematian kita merupakan bukti kebangkitan Yesus yang membangun persekutuan di dalam kasih dan pengampunan tadi. Bagaimana dengan kita sekalian yang sekarang masing-masing di rumah menghadapi kejenuhan tiap hari, nyapu dapur, bersih-bersih, keluar masuk cuci, pakai membeli sabun dan sebagainya. Makanan harus sehat, ada bayam, ada ini, ada itu. Makan tidur tanpa aktivitas, jenuh. Kita di dalam terang kebangkitan Tuhan harus berani menghadapi kejenuhan ini. Kita cari yang tadinya kita tidak mengerjakan apa, membersihkan. Ya sekarang lemari-lemari dibongkari, ditoto lagi. Biar menghilangkan kejenuhan. Kalau nyapu, tidur itu sudah capek, bosan. Monggo kepada Ibu dan Bapak, supaya kita benar-benar dapat membentuk persekutuan yang hidup sebagai orang percaya yang dihidupi oleh kasih dan pengampunan. Kita bekerja sama dalam keluarga, suami istri bersama anak dan orang tua harus bekerja sama di dalam segala hal dengan keberanian, apapun juga berat dan sulitnya, apapun juga bentuk makanan dan minuman sehat yang kita dapatkan. Jangan mengeluh, namun bersyukurlah karena Tuhan melimpahkan rahmat kebangkitan yang membangkitkan semangat saudara untuk bersekutu dalam kasih, untuk mengampuni semua orang atau apapun, siapapun yang bersalah kepada kita. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan sedunia kita akan memperbarui iman percaya kita. Kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Dan Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah Bapak dan Ibu, dengan pengakuan iman ini kita menyerahkan ucapan syukur yang telah kita sediakan, yang akan dipimpin oleh Diaken Jemaat. Jemaat yang berbahagia di tengah-tengah keluarga, pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada keluarga kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita akan kasih sayangnya yang luar biasa. Namun sebelum kita mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, Tuhan terlebih berfirman kepada kita, yang akan saya bacakan dari Roma pasal 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan mengamini firman Tuhan ini, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita, baik itu persembahan ibadah minggu kita, persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan, mungkin persembahan perpuluhan, bahkan janji iman kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan untuk mendukung jalannya makeover gereja kita. Dan kita akan barengi dengan kita memuji namanya dari PKJ nomor 4, kita pujikan bait pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan,
Mari kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami, segala puji dan sembah kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh luar biasa kasih sayang-Mu kepada keluarga kami. Sehingga dalam situasi apapun Tuhan, kasih sayang-Mu yang mempersatukan kami sekeluarga demi keluarga untuk membangun ibadah bersama di hari Minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyatukan hati kami untuk menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah berfirman kepada kami sekeluarga. Kiranya melalui firman pada pagi hari ini Tuhan, Engkau bimbing kami untuk menjalani hidup senantiasa bisa mengungkapkan rasa syukur kami dengan memelihara, mensyukuri alam lingkungan ciptaan Tuhan ini. Melalui firman di pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami untuk bisa senantiasa membangun suatu persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Dengan kami landasi dengan kasih yang tulus. Biarlah persekutuan yang indah dilandasi kasih yang tulus ini ya Bapa, kami benar-benar merasakan kasih satu sama lain untuk bisa saling memperhatikan, saling menguatkan satu sama lain, saling mengampuni satu sama lain, dan saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan, firman di pagi hari ini kiranya semakin menguatkan kami menghadapi segala pencobaan kehidupan saat ini. Bapa Surgawi, kami juga menaikkan doa kami secara khusus ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mungkin sedang mengalami pemulihan karena sakitnya. Kami berdoa untuk Ibu Purwati, Ibu Sumarni, kami berdoa untuk Pak Erat, Pak Kardi, Pak Adining, Ibu Salam, Ibunda Bapak Misnun. Bahkan kami juga berdoa untuk saudara kami terkasih, Saudara Andika, Ibu Eren Jaban yang saat ini terbaring juga sakit. Kami juga berdoa untuk Ibu Sutini, Ibu Ediham, saudara kami Risna. Semua saudara kami yang terkasih ini kami serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Berkati mereka, dampingi mereka Tuhan di dalam sakit dan pemulihannya Tuhan, anugerahi damai sejahtera-Mu menyelimuti mereka sehingga mereka tetap dikuatkan iman, diberi kesabaran, keikhlasan yang tulus di dalam masa perawatannya. Namun di atas semuanya itu Bapa, kami berseru memohon curahan anugerah-Mu ya Tuhan, kelepasan bagi mereka semuanya dengan Engkau anugerahi kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk para keluarga yang mendampingi merawat, Tuhan berkati, anugerahi kasih yang tulus, anugerahi kesabaran untuk bisa menguatkan bahkan memberi semangat bagi saudara kami untuk cepat sembuh seperti yang Tuhan tetapkan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, apapun itu wujudnya, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan dan pertolongan bagi mereka sehingga terbebas, bahkan bisa menjalani segala pencobaan ini bersama dengan Tuhan sehingga dapat teratasi di dalam kuasa kasih-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa secara khusus juga Tuhan untuk para orang tua kami yang sudah janda, yang sudah duda, saudara kami yang yatim piatu. Tuhan berkati mereka, Tuhan anugerahi kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera di dalam masa sepuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat untuk anak-anak jemaat yang karena pandemi COVID-19 ini mereka harus di rumah, belajar di rumah, mungkin juga mengalami kecenderungan. Tuhan berkati anak-anak jemaat-Mu ini, anugerahi kekuatan kesehatan, anugerahi kemampuan untuk bisa belajar dengan baik, bahkan Tuhan beri penghiburan dan sukacita sehingga di dalam masa
Masa mereka belajar di rumah ini mereka tetap belajar dengan penuh sukacita karena kami percaya Tuhan membersamai anak-anak jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Maha mengetahui Tuhan betapa umat ciptaan-Mu di seluruh dunia mengalami pencobaan yang luar biasa dengan adanya menyebarnya virus COVID-19. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para pemimpin bangsa, terkhusus pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo dan semuanya yang Tuhan percaya untuk bisa memerintah bangsa ini. Berkati para pemimpin bangsa, anugerahi hikmat kebijaksanaan menguasai mereka, sehingga mereka pun dengan jajarannya bisa mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini dengan adanya kesengsaraan karena menyebarnya COVID-19. Demikian juga Tuhan, sungguh kami mengucap syukur bahwa Tuhan percayakan perawatan bagi saudara kami yang terkena sakit virus corona ini, yaitu dengan adanya para dokter, para medis, para petugas kesehatan yang dengan sukarela Tuhan merawat saudara kami yang sakit corona ini. Kami mohon Kau memberkati mereka. Beri perlindungan ya Tuhan. Bahkan anugerahi kekuatan kesehatan bagi saudara kami yang secara khusus terjun untuk mengobati mereka yang sedang sakit corona ini. Sehingga dengan kekuatan dari Tuhan mereka bertahan untuk bisa mengatasi pandemi sakit corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga-keluarga mereka di dalam perlindungan kuasa kasih Allah. Tuhan tetap hadir memberkati, melindungi, memelihara kehidupan bagi para medis yang sedang bekerja penuh. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu, dimanapun saat ini berada di seluruh dunia ini, terkhusus gereja GKJW Jemaat Ponorogo. Berkati jemaat-Mu Tuhan, lindungi jemaat-Mu ya Bapa di dalam kuasa kasih-Mu. Bila di dalam perlindungan-Mu, jemaat-Mu senantiasa sehat walafiat, dilepaskan dari penyebaran sakit corona ini. Namun kami mohon Engkau berkenan pakai jemaat-Mu dimanapun berada, untuk turut campur aktif mengatasi menyebarnya virus COVID-19 ini dengan bisa hidup bersih, tetap di rumah dengan penuh sukacita. Biarlah mereka percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Ya Bapa, ya Allahku, sepenuhnya kami serahkan ya Tuhan seluruh umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kesusahan, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan. Namun apabila semuanya ini karena umat-Mu jatuh di dalam dosa, Tuhan Yesus, kami mohon rahmat pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kasih sayang-Mu yang besar itulah yang akan membebaskan seluruh umat ciptaan-Mu di bumi ini, terlepas dari segala sakit penyakit, terkhusus penyakit corona ini. Ampuni kami, bebaskan kami semuanya ya Tuhan, sehingga kami semua umat ciptaan-Mu pun bisa hidup normal seperti biasa. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa secara khusus untuk pelaksanaan finishing makeover interior gereja ini. Tetap kami mohon Tuhan berkarya, memberkati setiap orang yang bekerja, memberkati setiap orang yang turut campur tangan di dalamnya dalam bentuk persembahan untuk mendukung dana pelaksanaan untuk bisa menyelesaikan pelaksanaan makeover gereja ini. Demikian juga ya Tuhan, berkati setiap orang yang terlibat di dalam kepanitiaan ini, sehingga mereka tetap dengan penuh sukacita, semangat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, di akhir doa kami ya Bapa ya Allahku, kami sekeluarga sudah
Dengan rasa syukur mempersembahkan persembahan keluarga kami, baik persembahan ibadah minggu kami, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan untuk mendukung makeover gereja. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan berkenan mengkuduskan dan memberkati. Biarlah persembahan dari keluarga kami ini ya Bapa sungguh-sungguh layak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar nanti kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan perjalanan hidup keluarga kami di dalam tangan Bapa yang penuh kuasa, karena kami percaya tangan Allah Bapa yang selalu akan menjaga, memelihara, melindungi keluarga kami di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami di pagi hari ini yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan percaya penuh. Hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Kami naikkan doa di dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pengutusan. Marilah kita kembali ke aktivitas kita di rumah. Dan jangan takut, Tuhan Yesus membersamai kita sekarang dan selamanya. Kita sambut dengan pujian terakhir Kidung Jemaat 183 bait yang kedua. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat
berkat yang disampaikan oleh hambanya. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa, Allah yang selalu membersamai dan menyertai serta memberikan damai sejahtera, dan kasih Yesus Kristus yang menuntun kepada pengharapan kekal, dan kasih Allah Roh Kudus yang memantapkan iman dan keberanian menuju kepada pengharapan kekal, melimpah atas kehidupan saudara-saudara pada saat ini sampai Maranatha Yesus datang. Amin.